Haleluya, haleluya, shalom saudaraku, salam akik. Aku kabarkan Injil keselamatan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Mari saudaraku semua, kita sama-sama buka Alkitab. Kita belajar dari Hakim-Hakim 6 ayat 13. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Midian melakukan pemusnahan secara besar-besaran, memusnahkan hasil tanah mereka dan bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba-domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ada sebab dan akibat orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga mereka harus menuai akibatnya. Namun karena penderitaan sudah tak tertahankan lagi, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan juga. Jangan sekali-kali mengambing hitamkan orang lain atau keadaan sebagai penyebab penderitaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan marah kepadanya. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita tak menyadari akan pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat dan hanya tahu bahwa penderitaan atau masalah berat melanda hidup kita. Lalu kita bersikap seperti Gideon dan bertanya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Sering Tuhan juga memperingatkan atau menegur kita lewat penderitaan agar kita segera menyadari pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan mengizinkan penderitaan agar umat Israel segera bertobat karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada Allah lain. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita mulai jauh dari Tuhan dan bahkan telah meninggalkan Dia? Apakah kita lebih mengutamakan perkara duniawi dan mengabaikan perkara-perkara rohani? Oleh karena itu, saudara semua, Tuhan menegur kita melalui penderitaan supaya kita segera sadar dan bertobat. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar dan membaca sebagian dari firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, biar firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.